Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai salah satu AWS service yang termasuk ke kelompok Management and Governance, yaitu AWS CloudTrail. Jadi kita akan bahas sekilas dulu apa itu CloudTrail, fungsinya apa, kemudian akan kita lanjutkan ke simple demo. Oke, kita masuk dulu ke sini ya. Nah, kita akan bahas mengenai AWS CloudTrail. Jadi AWS CloudTrail itu adalah termasuk yang kelompok ya service yang termasuk kelompok yang namanya Management and Governance. Jadi fungsinya adalah gak jauh-jauh dari yang namanya governance, ya, compliance, dan auditing. Oke. Nah, AWS CloudTrail itu secara default udah di-enable. Udah di-enable untuk apa? Untuk mencatat event, ya, untuk mencatat event dari management console, ya. Jadi misalkan kita pakai AWS Management Console, ya. Kemudian kita create satu instance, kita create S3 bucket, delete security groupnya, ya. Create user baru, kemudian kita attach polisinya. Nah, semua itu tercatat oleh AWS CloudTrail. Baik kita pakai Management Console, kalau kita pakai CLI, pakai SDK, misalkan Python dengan Boto3, ataupun AWS Service. Ya, jadi contohnya ketika EC2 kita berikan IAM role, kemudian role tersebut kita EC2 mengassume role tersebut, kemudian create S3 bucket misalkan. Nah, semuanya itu tercatat di AWS CloudTrail. Ya, AWS CloudTrail ini kita bisa tahu who, ya, prinsipalnya siapa? Apakah user, ya, apakah assume role, ya, yang melakukan satu operation. Operation apa? Nah, kita bisa lihat di sini adalah what. Contohnya apa? Create EC2 instant nih. Saya create user, kemudian saya attach polisi. Saya delete user, delete bucket dan sebagainya. Ya. What operation? Ya. Waktunya kapan nih? Nah, ini adalah when. Dan dari IP address mana? Jadi ini who, what, when, where, ya. Tapi CloudTrail ini datanya cuma disimpan secara default cuma 90 hari ini. Jadi ya, kalau kita mau simpan lebih lama bagaimana? Nah, kita bisa simpan di dua lokasi, ya. Kita bisa simpan di Amazon S3, ya. Kalau udah simpan di S3, ya, kemudian ini sebenarnya kita bisa query sih dengan pakai Athena, ya. Kemudian kita bisa juga ya lempar ke CloudWatch Log, ya. CloudWatch Logs, ya. Di sini nanti juga bisa kita lakukan query dengan yang namanya log insight. Ya, di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita mau simpan ya, oke, kita mau simpan ya lebih dari 90 hari, kita hidupkanlah trail atau create trail. Oke. Kita lihat sekilas di sini. Oke, ini adalah dashboard dari CloudTrail, ya. Di sini saya udah create satu trail yang namanya MyTrail dan statusnya di sini adalah logging, ya. Jadi kalau kita mau keep lebih dari 90 hari, kita perlu create trail, ya. Nah, kita lihat di sini, create trail, ya. Trail name-nya apa? Trail name-nya misalkan demo, misalkan. Oke. Kita bisa enable ya di semua account under organization kita. Tapi dalam contoh kali ini kita tidak enable, ya. Kemudian storage location-nya kita mau simpan kemana? Nah, contohnya di sini kita bisa pilih bucket yang udah ada ataupun kita create S3 bucket yang baru. Kemudian log file-nya ketika disimpan di S3 bucket, apakah mau di-encrypt? Secara default itu di-enable dan kita ada opsi untuk pakai key yang sudah ada, ya, existing, ya, bisa pilih, ataupun new key, ya. Kemudian log file validation-nya mau di-enable nggak? Jadi log file-nya udah disimpan, ya. Nanti akan ada satu hash lagi untuk memastikan validitas dari CloudTrail ini, ya. Kemudian juga bisa diintegrasikan dengan SNS notification dari free, ya. Ini kita biarkan default aja. Kemudian di sini ada CloudWatch Log, ini optional. Nah, kalau di CloudWatch Log ya, kita bisa lempar ke
satu log group nih di sini. Nah, kalau di log group ini kita bisa buat new log group di sini. Ataupun log groupnya udah kita create nih sebelumnya, tinggal kita pilih ya, juga bisa. Jadi kalau kita lihat di sini existing ya. Nah, existing biasanya bisa kita pilih, kita ketik aja di sini ya, atau new di sini ya, atau existing. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih IAM role-nya. Karena kenapa? CrowdTrail ini perlu mengassume role sehingga dia punya hak akses untuk menulis ke CloudWatch log group-nya ya. Oke. Nah, ini polisi dokumennya. Nah, dia memperbolehkan untuk create log stream, kemudian put log event. Jadi ada dua operation. Buat dulu ya log streamnya di dalam log groupnya, kemudian put log eventnya di sini ya. Oke, kemudian kita kasih tag ya, optional ya. Kemudian kita bisa pilih next ya. Oke, ada yang kurang di sini. Existing. Oke. Kita next saja. Oke, kosong aja. Remove, next ya. Nah, kemudian masuk ke sini nih. Ada 3 event nih ya. Ada yang namanya management event, ada yang data event, sama insight event ya. Jadi ada 3 nih. Secara default ya, yang dicentang itu cuma management event nih ya. Jadi management event itu mencatat ya operation yang kita lakukan ke resource di AWS account kita. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah kalau kita create user baru, IAM user baru ya. Kita create VPC ya. Kemudian kita create subnet ya, create routing table ya, setup loggingnya, buat trail ya, hidupkan config recording dan sebagainya. Jadi secara default ya, trail ini adalah ya, trail ini hanya mencatat management event. Dan ya, event ini bisa kita pilih di sini, read sama write ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita balik buka satu lagi di sini ya. Ada kita bisa pisahkan ya, event itu yang read atau write aja di sini. Event history kita bisa lihat di sini, read only false. Jadi ada operation tertentu tidak melakukan operasi write. Contohnya apa? Dia cuma baca aja. Ya, contohnya apa? Dia get ACL-nya nih, misalkan. Nah, contohnya ini. Put inventory, detect user policy. Kita coba sebentar, kita filter dulu. Read only false ya. Nah, kalau false berarti yang operasi write. Kita coba read only true ya. Nah, contohnya nih, list saja, nggak melakukan perubahan apa-apa. List alias describe tag, ya kan? Nah, describe get bucket ACL ya. Jadi seperti ini ya. Oke, kita balik dulu ke sini. Kemudian ada data event ya. Kalau kita centang data event ini ya. Oke. Nah, akan muncul opsi ini data event ya. Oke. Nah, tadi kelewatan dikit di sini ya. Ada exclude AWS KMS event. Jadi secara default di exclude ya. Karena kenapa? Kalau kita pakai S3 nih contohnya ya. Kemudian kita hidupkan server set encryption dengan menggunakan KMS. Ketika kita put object atau get object, kan ada operasi encrypt decrypt, akan banyak operasi KMS-nya di sana. Ya. Jadi itu biasanya di exclude ya. Oke. Kemudian kalau kita centang data event ini, nah, data event ini ada 3 nih yang bisa dicatat ya. Yang pertama adalah S3. Jadi S3 ini, nah, bucket yang current sama future ya, itu akan dicatat di sini. Mau read aja atau write aja atau read dan write ya. Jadi contohnya ada get object, delete object, put object dan sebagainya ya. Yang kedua adalah kita bisa pilih yang namanya lambda nih ya. Mau di region mana aja. Kebetulan saya cuma ada di 3 region nih. Misalkan di sini. Nah, ada fungsi mana aja. Jadi dia akan melog ya di sini ya, execution activity-nya ya, invoke API operation. Oke. Kemudian juga ada yang terakhir, ini adalah DynamoDB ya, read atau write ya. Jadi ini biasanya di disable ya. Kemudian yang terakhir ini ada namanya insight event. Nah, insight event itu adalah dia akan mendeteksi anomali ya dari trail kita. Dia akan mendeteksi anomali dari trail kita. Contohnya apa nih? Tiba-tiba ya kita create user, misalnya 1000 user dalam waktu yang singkat. Kenapa tiba-tiba create user sangat banyak ya? Nah, di sini adalah ada anomali nih sini. Jadi dia menganalisis ya, oke, yang normal. Kemudian kalau di luar itu ada anomali. Nah, kemudian dia bisa mengenerate yang namanya insight event, sehingga kita bisa lihat di sini ya, ada namanya insight ya di sini ya. Atau
bisa juga kita lempar ke S3 bucket ya. Kalau nggak salah, juga bisa dia integrasi dengan yang namanya event bridge ya. Nanti kita akan pakai event bridge juga ya. Jadi kita tidak cek juga di sini ya. Kita next ya. Nah, kalau udah tinggal kita create trail ya di sini. Tinggal kita create trail ya. Oke. Nah, jadi kita balik ke sini, kita lihat trail yang udah jadi ya. Trail di sini. Nah, ini udah jadi. Statusnya di sini sekarang adalah sedang logging ya. Ini logging. Jadi mencatat nih ya. Tapi insight-nya kita disable di sini. Oke. Kita masuk ke event history. Nah, disinilah bisa kita filter nih ya. Read only atau event name nih. Ada gak ya orang yang run instant ya. Run instances. Oke, dalam 12 jam terakhir. Ya. Ada nih 26 Agustus ya jam 11.43 dia run instant. Nah, kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat nih detailnya ya. Contohnya ini adalah event record-nya. Inilah detailnya ya. Kalau kita lihat di sini ya. Oke. Nah, di sini ada principal ID-nya. Siapa sih yang melakukan operasi itu? User atas nama follow me. Ini adalah saya di sini, follow me ya. Kemudian dia event-nya adalah run instant. Dia coba launch instant. Event source-nya adalah dari service EC2. Region-nya adalah episode 1. Dan kemudian IP address-nya itu adalah ini, 180.241.4541. Ini, ya. User agent-nya saya pakai apa? Saya pakai management console. Pakai ini, ya, management console. Kemudian parameternya apa? AMI-nya ini, instant-nya 1, key name-nya itu AWS. Kemudian saya pasangkan security group ini, ya, security group, ya, group ID. Instant tab-nya T2 micro. Saya block device mapping-nya 1 disk saja, 8 GB, ya. Volume tab-nya GP2, ya. Kemudian di sini ada detail lagi, ya. Detail lagi di sini. Kita kasih tag di sini. Nah, detail lain. Tag-nya name-nya web server, key-nya adalah env, value-nya adalah demo, ya. Nah, di sini ada lagi, ya. Oke. Nah, oke. Statusnya awalnya pending, dia dapat private IP ini ya, DNS name. IP ini adalah 172.31.33.156 ya. Dia di zone mana? Placementnya di AP di 1C ya. Private IP address-nya berapa? VPC ID-nya, subnet ID-nya ya. Oke. Dan detail lain lagi ya. Jadi ini menjawab pertanyaan yang tadi sih. Who, siapa sih prinsipalnya? Follow me. Ya. What? Ya, run instant. Saya melakukan operasi run instant. When? Waktunya. Ya, where? Dari IP mana? Jadi ini semua tercatat di sini. Ya, semua tercatat di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan operasi ini, ya. Jadi kita kalau di sini user ini saya akan melakukan operasi IAM. Saya udah punya user nih. Kemudian saya mau attach polisinya. Itu yang mau saya catat. Jadi saya integrasikan dengan event bridge di sini. Ya, untuk event bridge udah pernah saya buat videonya, ya, boleh dilihat di video sebelumnya. Ya, jadi ini adalah serverless event bus di sini. Jadi kalau di sini event bridge ini saya akan pakai event pattern ini. Source-nya ini adalah dari operasi dari AWS IAM. Ya, source-nya adalah ini, detail type-nya adalah ini, detailnya adalah event source-nya dari ini, IAM Amazon AWS.com. Event name-nya operasi IAM itu kan banyak, create user, delete user, add user ke grup. Nah, tapi di sini kita filter aja pakai event pattern ini. Kalau ada prinsipal ya, atau kita anggap user yang melakukan add policy ke user. Nah, ini dia, attach user policy. Jadi kita filter nih. Atau mau semua operasi IAM juga bisa. Tapi kita filter aja, kita tertarik ke attach user policy aja. Ya. Oke. Kalau ini cocok ketemu eventnya, ya, dia akan ya kirim eventnya ke AWS Lambda atau menginvoke AWS Lambda. AWS Lambda itu akan lihat eventnya. Dari event itu kita bisa parsing informasi. Jadi formatnya JSON, kita mau ambil apa aja ya dari event itu, ya. Nah, nanti kita lihat detailnya eventnya bagaimana. Kemudian kita ambil informasi yang kita butuhkan. Kemudian kita pakai Telegram bot kirim ke security admin atau ke grup sehingga orangnya aware bahwa ada operasi add policy ke user. Ya, kita lihat.
Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat masuk ke event bridge ya. Jadi event bridge ini ingat kita harus di North Virginia. Karena kenapa? Walaupun IAM service-nya itu adalah global kita bilang ya, tapi event IAM itu ada di US East 1 atau North Virginia. Di sini saya udah create satu rule yang namanya attach user policy event. Kita lihat dulu yang create rule ya. Namanya misalkan AWS IAM ya. Oke, seperti ini aja ya. Nah, di event pattern-nya schedule atau event pattern. Ini udah ada di video sebelumnya. Jadi di sini kita pakai event pattern ya, karena kita mau filter nih, ya seleksi ya. Nggak semua event mau kita tangkap nih dan kita routing ya. Jadi kita pilih predefined pattern by service, kita pilih AWS, service-nya adalah IAM ya. Kemudian event type-nya adalah apa? All event atau AWS API call via CloudTrail. Nah, ini muncul. Source-nya dari IAM, detail tab-nya ini, detailnya event source-nya dari ini. Nah, semua operation atau specific operation. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Ya, kita bisa pilih, sorry. Tertekan. Oke. Di sini kita bisa lihat attach user policy, ya. Jadi kita bisa tekan di sini, attach user policy. Misalkan seperti ini, ya. Jadi dia akan muncul sih di sini add ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini nih ya, event pattern-nya ya. Kemudian di sini kita bisa tes event pattern-nya kalau ada datanya. Datanya dari mana bisa kita dapat ya? Dari log ya, bisa kita lihat ya. Tapi di sini tidak akan saya tes. Event bus-nya adalah default, kita enable rule-nya. Nah, target ini bisa banyak nih. Ya, tapi di sini saya pakai lambda. Ya, lambda function. Nah, di sini kebetulan saya ada dua function. Ya, jadi saya buat targetnya kedua function. Yang pertama adalah ke print event, yang kedua adalah yang kirim notification. Jadi pertama, sebelum saya buat lambda function ini, saya kirimkan dulu ke print event ini. Ya, print event ini fungsinya untuk apa sih? Nah, kita lihat dulu print event. Ya, print event ini simple ya. Dia akan di-trigger dari event bridge ya. Di sini ada CloudWatch event. Dia cuma akan print eventnya, log aja ya, ke CloudWatch log ya. Jadi dia akan print, kalau dia terima event, dia akan print eventnya atau kirim ke log ya, CloudWatch log ya. Jadi di sini udah ada nih CloudWatch log group yang namanya AWS Lambda print event ya. Jadi kita lihat di sini yang salah satu di sini log streamnya kita buka ya. Kita buka di sini eventnya ya. Contohnya ini ya. Ini yang testing, kita lihat dulu yang sebelumnya, misalkan ini. Ya, ini dia event. Nah, ini eventnya. Ya, ini eventnya. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil nih data yang kita butuh apa aja. Ini eventnya. Ya. Jadi ini juga bisa kita lihat dari sini. Ya. Dari CLI. AWS logs tail, ini nama log group name-nya. Ya, log group name-nya. Follow region-nya adalah, jangan lupa adalah US East 1. Saya hidupkan aja. Kebetulan belum ada operation apa-apa nih. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke IAM nih. Saya ada satu user yang namanya read only nih. Saya akan add permission-nya. Oke. Saya attach ini. Saya kasih S3 read only. Ya. S3 read only, review, saya add permission. Oke. Begitu saya add permission, ya, harusnya ini akan muncul bentar lagi. Kita juga bisa lihat di sini di ini dia. Oke, print event. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah muncul, ya. 1629 di sini. Terakhirnya di sini juga terakhirnya adalah 1629. Kita klik di sini. Ya. Nah, di sini muncul nih eventnya. Nah, usernya adalah follow me, ya. Saya melakukan operasi attach user policy. Saya dari IP address ini, ya. Saya pakai AWS Management Console. Saya menambahkan policy yang namanya Amazon S3 read only access ke username yang namanya read only. Jadi dari ini akan dilempar ke Lambda. Jadi Lambda itu bisa ambil, ya, bisa ambil file yang penting aja, kemudian dikirimkan ke Telegram kita, ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini udah muncul nih.
Ini dia. Ya. Nah ini dia. Oke, jadi lognya selain dilihat di sini bisa juga pakai CLI. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan adalah ini ya, log group ini ya. Nah, action kita bisa create metric filter. Sebenarnya juga bisa. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya log group, kita lihat dulu namanya trail ya tadi ya. Ini dia. Sebentar. Jadi tadi kan kita ada lempar juga ke CloudWatch log ya. Namanya adalah kita lemparnya adalah ke Singapura tadi. Salah. Yes, di sini. Di Singapura. Nah, di Singapura ya, di CloudWatch kita bisa pakai namanya log insight. Nama ininya ya, log groupnya adalah AWS CloudTrail log ya. Nah, di sini udah ada queries yang sering dipakai. Nah, contohnya ini. Region, username, and IRN of newly create IAM user. Number of log entry by region and EC2 event type. Jadi tinggal kita apply. Apply. Kita bisa pilih selama 12 jam terakhir ya. Event source ya. Start counts by event source, event name, AWS region ya. Kita run query. Jadi dia akan ambil dari lognya ya, di yang namanya AWS CloudTrail log ya di sini ya. Kalau kita lihat log groupnya nanti nampak, kita buka aja. Nah, akan nampak di sini. Event source-nya dari ini, event name-nya ini, dia akan count berdasarkan urutkan berdasarkan ini. Event source, event name, dan AWS region. 3 ini ya. Oke. Event source, event name, AWS region. Event source, event name, AWS region. Jadi kita bisa melakukan query ini. Jadi query ini banyak sih di sini sih. Contohnya kalau VPC flow log ya kan juga ada query ini. Jadi ada bahasa query ini di sini. Mirip seperti SQL ya. Kalau di S3 bagaimana nih? Ya. Nah, kalau kita lihat S3, nah datanya masuk gak di sini? Masuk di sini. Nama paketnya ini saya kasih nama tadi Albert CloudTrail, AWS log ya. Kita masuk CloudTrail. Nah, kita lihat juga di episode 1 ya. Episode 1 2021 bulan 8 ya, tanggal 26 ya. Ada di sini semua objeknya ya. Oke. Nah, jadi tadi udah ini sih ya. Jadi ketika kita attach user policy ya, dia akan cocok event pattern-nya. Dia akan mengirim event ya, akan menginfo Lambda, eventnya dikasih ke Lambda ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Nah, Telegramnya masuk nggak sih? Sekalian aja kita tambahkan lagi ya polisinya ya. Oke, kita jangan pakai inline. Kita pakai ini aja. Ya, biar lebih gampang aja. Kita kasih nih DynamoDB nih. Kita kasih full nih. Oke, kita add permission nih. Jadi kita tambahkan 2 ya tadi ya. Amazon S3 read only access sama Amazon DynamoDB full access nih. Nah, kalau kita lihat di sini, kita buka aja Telegram ya. Oke, nah ini udah masuk nih di sini ya. Jadi kalau kita lihat ya, follow me head login from IP. Ini saya follow me, IP public saya ini, dan saya menambahkan polisi yang namanya Amazon S3 read only, user access ke user yang namanya read only. Dan saya juga menambahkan polisi yang namanya Amazon DynamoDB full access ke user namanya read only. Nah, kalau udah dapat seperti ini, nah, kenapa sih DynamoDB dikasih full access? Padahal sebenarnya namanya read only, saya cuma mau kasih read only. Sehingga kita bisa lakukan remediation. Atau kita masuk, kita cek nih siapa sih yang add sih. Berarti polisi saya terlalu apa sih? Tidak cukup sih, maksudnya tidak cukup ketat nih. Ya, bagaimana kita remediate-nya. Jadi ini security event. Kita bisa generate ya, kita bisa lihat dari CloudTrail log ya, kemudian kita kasih notifikasi. Contoh use case-nya apa lagi? Contoh use case-nya misalkan jangan login sebagai root user. Itu kan best practice-nya ya. Jangan login sebagai root user. Bagaimana kalau ada orang login sebagai root user? Kalau bisa langsung kirim notifikasi ke grup biar semua orang tahu. Nah, itu bisa tahu dari mana? Bisa tahu dari yang namanya CloudTrail ya. Oke, bisa tahu dari yang namanya CloudTrail. Jadi bisa kirim notifikasi ke Telegram, ke Slack dan sebagainya. Tergantung kita aja bagaimana. Oke. Jadi CloudTrail ini secara default udah dihidupkan dan dia udah di-apply ke semua region by default. Tapi kalau saya maunya cuma di single region bisa gak? Iya kan? A trail di single regionnya bisa gak? Dari dokumentasi itu cuma bisa dilakukan melalui CLI. Tapi kalau melalui management console, itu secara default trailnya di-apply ke semua region. Ya.
Oke, jadi tadi Telegram notification-nya udah masuk ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Kesimpulannya adalah ya, tadi kita udah bahas ini semua ya. Oke. Dari ini ya, CloudTrail dia mencatat event dari management console, CLI, SDK ataupun AWS service. Dan dia secara default cuma 90 hari. Kalau mau lebih bagaimana? Kita perlu create yang namanya trail ya. Kita perlu create yang namanya trail. Trail itu bisa mencatat management event, data event dari S3, Lambda ataupun DynamoDB ataupun insight ya untuk melihat anomali. Kalau di CloudWatch Log ya, nanti bisa dianalisa pakai Log Insight ya. Tadi kita udah lihat sekilas. Kalau di AWS atau Amazon S3 bisa dianalisa pakai Athena ya. Kemudian kalau ada event yang cocok dengan event pattern, maka ini akan di routing ke AWS Lambda. AWS Lambda akan tadi melakukan proses parsing dan kemudian kirim ke Telegram bot ya. Oke, kalau kita lihat sekilas lagi lambda-nya ya. Nah, oke, function. Nah, kita lihat fungsi lambda-nya. Fungsi lambda-nya simple ya. Ketika ini dapat event ya, nah, ini kita akan ambil di sini ya. Nah, oke. Oke. Jadi ini sorry, ini bukan SNS. Oke, seperti ini. Nah, dia akan ambil dari event bridge ya. Kalau kita lihat di sini, nah, sumbernya dari mana? Dari event bridge. Tapi sebelumnya saya juga pakai di SNS si function ini. Ya, jadi ini boleh di-remove sih. Sebenarnya triggernya adalah dari event bridge ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, kita tinggal ambil event detail user identity username. Kalau kita lihat di sini, ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, ya. Kalau kita lihat di sini log grupnya tadi di sini ya. Event di sini. Event yang ada di trail ya. Print event. Ini dia. Print event ya. Kita lihat di sini eventnya ini ya. Nah, ini dia sih. Jadi kalau kita lihat di sini detail user identity username. Detail user identity username. Ya. Detail ya. Di sini kemudian user identity username. Nah, di sini. Ya. Oke. Detail ya. User identity username. IP bisa diambil dari mana nih? IP bisa diambil dari detail ya, source IP address. Oke, IP. Nah, ini dia. Detail source IP address ya. Kemudian kita buat aja message-nya ya, seperti ini. Oke. Username ini udah login dari IP mana dan menambahkan polisi mana ke user mana. Jadi ketika event bridge mengirim event ya, mengirim event yang seperti ini, ya udah kita akan dapat notifikasi melalui Telegram kita. Oke, mungkin demikian mengenai AWS CloudTrail ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.